Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran keempat, persembahan untuk Yesus. Minggu 22 Januari, motif memberi. Kita mengasihi Allah oleh karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Pemberian kita adalah respons kepada pemberiannya yang ajaib untuk kita, Yesus. Faktanya, kepada kita dikatakan, Tuhan tidak membutuhkan persembahan-persembahan kita. Kita tidak dapat membuatnya lebih kaya dengan pemberian-pemberian kita. Kata pemazmur, daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tetapi Allah mengizinkan kita untuk menunjukkan penghargaan kita akan kebaikan-kebaikannya dengan usaha-usaha pengorbanan diri untuk diberikan kepada orang-orang lain. Ini adalah satu-satunya cara di mana kita dapat mewujudkan rasa syukur dan cinta kita kepada Allah. Dia tidak menyediakan yang lain. Nasihat Penetelayanan halaman 18. Manakala kita menyerahkan uang kita kepada Yesus, sesungguhnya hal itu menguatkan cinta kita kepadanya dan kepada orang lain. Karena itu, uang dapat menjadi kekuatan yang sesungguhnya untuk kebaikan. Yesus menggunakan waktu berbicara lebih banyak mengenai uang dan kekayaan daripada tentang pokok yang lain. Satu dari setiap ayat dalam Matius, Markus, dan Lukas berbicara mengenai uang. Kabar baik Injil adalah bahwa Allah dapat melepaskan kita dari salah menggunakan dan cinta akan uang. Bacalah Matius 6 ayat 31-34 dan Ulangan 28 ayat 1-14. Apakah yang Allah janjikan untuk Dia lakukan bagi kita jika kita menurutinya? Apakah egois bagi kita untuk menuntut janji-janji Allah? Persembahan-persembahan kita adalah bukti kerelaan kita untuk mengorbankan diri bagi Allah. Persembahan dapat menjadi pengalaman rohani yang dalam, satu ekspresi yang nyata bahwa kehidupan kita diserahkan sepenuhnya kepada Allah sebagai Tuhan kita. Bagi kita, sebagaimana satu ungkapan bahasa Inggris katakan, letakkan uang di tempat mulut Anda, atau melakukan apa yang kita ucapkan, engkau dapat berkata bahwa engkau mengasihi Allah, tetapi persembahan-persembahan kemurahan hati akan menolong untuk menyatakan dan bahkan menguatkan kasih itu. Persembahan itu datang dari hati yang percaya kepada Allah yang terus-menerus menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita sebagaimana yang terbaik dalam pandangannya. Persembahan kita bergantung pada keyakinan bahwa kita memiliki kepastian keselamatan dalam Kristus. Itu bukanlah sesuatu untuk menenangkan Allah dan untuk mencari penerimaan Allah. Lebih tepatnya, persembahan kita meluap dari hati yang telah menerima Kristus melalui iman sebagai satu-satunya sarana yang cukup untuk rahmat dan penebusan. Bacalah 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Apakah yang Yesus sedang katakan kepada kita di sini? Apakah artinya memberi menurut kerelaan hatinya? Bagaimanakah kita belajar untuk memberi dengan sukacita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, seperti halnya doa, persembahan adalah komitmen iman. Dalam perjanjian lama, ada persembahan penyembahan wajib seperti persembahan penebusan dosa dan pajak bait suci. Ada juga persembahan sukarela yang nilai dan jenisnya tidak ditentukan. Tetapi kitab suci menunjukkan bahwa baik persembahan yang ditentukan maupun yang wajib, serta persembahan sukarela adalah sangat diperlukan dalam ibadah. Namun, meskipun spontan, persembahan seperti tindakan rohani lainnya dapat ternoda oleh keinginan egois yang tersembunyi. Agar Allah disenangkan, persembahan itu harus murah hati. Kesediaan si pemberi juga harus dibarengi dengan sukacita memberi yang merupakan buah dari Roh Kudus. Secara umum, Alkitab menggunakan kata sukarela untuk persembahan yang diberikan secara spontan. Dalam hal ibadah, spontan atau sukarela tidak selalu berarti pilihan. Sebelum dosa, kewajiban dan ketaatan dilakukan dalam satu semangat sukacita dan kerelaan kasih. Dosa merusak kesatuan antara kewajiban dan kerelaan semangat, tetapi di dalam Roh Kudus, tugas dan kerelaan dipulihkan dan berada dalam kesatuan yang sempurna sekali lagi. Sukarela berarti melakukan sesuatu atas kemauan sendiri, tanpa paksaan atau dipaksa oleh orang lain untuk melakukannya. Secara umum, Alkitab memberitahukan kita bahwa persembahan sukarela dalam ibadah sebanding dengan berkat atau harta yang diterima sangat perlu untuk ibadah. Jadi, karena sifatnya yang esensial, persembahan sukarela bukanlah pilihan, kecuali jika orang tersebut membuat keputusan untuk tidak melayani Tuhan. Persembahan sukarela bagaimanapun tidaklah selalu menyenangkan bagi Allah. Ada kemungkinan bahkan ada persembahan sukarela dapat didasarkan pada motif yang salah. Orang mungkin mengembangkan pemberian, memberikan semuanya kepada fakir miskin dan bahkan secara sukarela memberikan tubuh mereka untuk dibakar, namun tidak memiliki kasih.
Kita memberikan persembahan ini oleh karena kita mengasihi Allah. Oleh karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita dalam kehidupan kita. Dia telah melakukan segalanya bagi kita. Bahkan Ia telah mati di kayu salib hanya untuk keselamatan saudara dan saya. Faktanya bahwa sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan persembahan-persembahan kita, karena daripadanya lah segala sesuatu itu berasal, berkat-berkat kita pemberiannya. Tetapi Allah mengizinkan kita untuk menunjukkan penghargaan kita akan kebaikan-kebaikannya dengan usaha-usaha pengorbanan diri untuk diberikan kepada orang-orang lain. Dan ini satu-satunya cara di mana kita dapat mewujudkan rasa syukur dan cinta kita kepada Allah. Dia tidak menyediakan yang lain. Dia mau melihat realisasi keselamatan yang diberikan kepada kita dengan pemberian-pemberian kita yang sukarela, manakala kita menyerahkan harta milik kita kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan kita ataupun apa saja itu. Sesungguhnya hal itu menguatkan cinta kita kepadanya dan kepada orang lain. Persembahan itu harus datang dari hati yang percaya kepada Allah, yang terus-menerus menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita sebagaimana yang terbaik dalam pandangannya. Persembahan kita bergantung pada keyakinan bahwa kita memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus. Itu bukanlah sesuatu untuk menenangkan Allah atau untuk mencari penerimaan Allah, tetapi persembahan itu merupakan luapan hati kita yang telah menerima Kristus melalui iman sebagai satu-satunya sarana yang cukup untuk rahmat dan penebusan. Allah sumber berkat memberikan dengan penuh kelimpahan. Kita mengembalikan melalui persepuluhan, dan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan, maka kita memberikan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat memberikan persembahan kami kepada Tuhan, oleh karena motivasi kami ialah karena Allah telah memberikan segala sesuatu bagi kami. Allah mengasihi kami mau mengasihi Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.